Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Dunita, NPM C1B018138. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi mata kuliah manajemen lembaga keuangan, antara lain kesehatan bank, lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, jenis bank, aktivitas bank, produk bank, dan bank syariah. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Lalu, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariat dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Lalu, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Lalu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, bank wajib mengumumkan neraca perhitungan, neraca, dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain tingkat kesehatan bank mencangkup beberapa faktor, antara lain faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan faktor sensitivitas terhadap risiko. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari masalah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Fungsi lembaga penjamin simpanan adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan antara lain: yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Dan yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Wewenang lembaga penjamin simpanan: yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan bank.
Tujuan dibentuknya lembaga penjamin simpanan untuk menumbuhkan rasa aman masyarakat terhadap transaksi dengan bank dalam hal simpanan, sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank. Maksud dan tujuan dibentuknya LPS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah untuk menyempurnakan program penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Syarat-syarat suatu pinjaman dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan antara lain: yang pertama, simpanan nasabah tercatat di dalam pembukuan bank. Kedua, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga yang wajar ditetapkan oleh LPS, atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut. Beserta penjaminan lembaga penjamin simpanan. Dalam pasal 12 Undang-Undang LPS, ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004, LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Organisasi jasa keuangan. Latar belakang berdirinya OJK antara lain konglomerasi bisnis yang muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya. Lalu, integritas produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk yang jasa keuangan lain bukan dari bank. Sering kita jumpai di lapangan, bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti reksadana dan obligasi, maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan bukan bank yang membuat produk tersebut ke bank yang menjadi agen penjual produk dan jasa keuangan bukan bank. Untuk itulah pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang dilakukan oleh satu otoritas yang sama secara terintegrasi akan memudahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan cross-selling produk dan jasa keuangan di antara lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dapat mencegah potensi risiko antar lembaga jasa keuangan yang berbeda, sehingga masyarakat pengguna produk jasa dan keuangan dapat terlindungi. Lalu, hybrid products. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih canggih, berbasis teknologi informasi, dan memiliki keterkaitan dengan produk keuangan dari industri keuangan yang berbeda. Arbitrase peraturan. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda juga. OJK yang melakukan fungsi peraturan dan pengawasan di sektor pasar modal maupun perbankan tentunya menjadi solusi atas permasalahan arbitrary atau redundancy dan overlapping ketentuan dapat diminimalisasi. Konsekuensinya, kondisi ini akan menguntungkan bagi lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Kemudian, koordinasi lintas sektoral. OJK bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral
dalam terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistematik. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk jasa dan keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam Undang-Undang Keuangan dan Pengawasan Jasa Keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan. Dari itu, perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan lainnya. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan dibentuknya OJK dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 undang-undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK pada pasal 7 terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Lalu pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. Pasal 8 terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank yang meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelolaan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuter.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Samping itu, kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat jelas berbeda kegiatannya. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit. Kegiatan-kegiatan bank umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Lalu memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang. Kemudian melayani pembayaran seperti gaji, pensiun, atau honor. Kemudian pembayaran dividen, pembayaran kupon, dan pembayaran bonus. Yang terakhir, di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan dan melayani penjamin emisi, penjamin wali amanat, perantara perdagangan efek, dan perusahaan pengelola dana. Lalu kegiatan bank perkreditan rakyat antara lain menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia antara lain dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Dan dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja, seperti dalam bidang yang pertama perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, dan penanaman modal asing. Produk bank pada sisi pasifa adalah pengerahan dana. Dana-dana yang termasuk produk bank pada sisi pasifa adalah yang pertama rekening giro, adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biljet giro untuk pemindahan bukuan. Sedangkan cek atau biljet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat. Kemudian cek merupakan perintah tak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahan atas beban rekening penarik cek, dilakukan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan penarikan. Kedua, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau biljet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Ketiga, deposito adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, produk bank dalam sisi aktiva antara lain yang pertama, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitor. Yang kedua adalah kredit investasi.
adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Ketiga, kredit offshore. Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank yang bersangkutan di luar negeri. Keempat, kredit onshore adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh unit kredit dalam negeri, wilayah, cabang, atau divisi korporasi yang diberikan kepada debitur dalam negeri dalam valuta asing. 8. Kredit cash adalah kredit khusus yang diberikan kepada pemegang deposito berjangka bank yang bersangkutan, bank pemerintah atau bank asing, swasta nasional yang bonafide, pemegang tabungan bank yang bersangkutan. 6. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank dalam rangka membantu para profesional untuk mengembangkan profesinya. 7. Kredit konsumsi adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur. 8. Adalah kredit sindikasi adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur secara bersama dengan bank-bank lain berdasarkan kesepakatan bersama atas beberapa ketentuan seperti porsi volume kredit masing-masing bank. Dan kredit program adalah berbagai jenis kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi ketentuan untuk memenuhi suatu program pemerintah, misalnya kredit usaha kecil, kredit nelayan, kredit untuk petani, dan lain-lain. Selain menawarkan produk-produk sebagaimana yang disebutkan tadi, bank juga menawarkan berbagai jasa, antara lain yang pertama, jasa perbankan dalam negeri, yaitu kiriman uang dalam negeri adalah jasa yang diberikan bank dalam pengiriman antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima di tempat lain. Lalu, delegasi kredit adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang secara berkala kepada seseorang atau suatu badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Kemudian inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran suatu surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat lain di mana bank bersangkutan. Selanjutnya, bank warranty adalah pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan pihak bank untuk membayar kepada pihak ketiga demi kepentingan nasabah apabila nasabah bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayaran dengan perjanjian. Kemudian surat keterangan bank adalah surat keterangan tertulis dari bank kepada pihak lain mengenai seorang nasabah atau badan hukum dalam hubungannya dengan bank. Lalu, safe deposit box adalah suatu jasa yang diberikan kepada bank dalam penyimpanan barang-barang berharga dan surat berharga. Letter of credit dalam negeri merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembayaran pembelian barang. Kemudian, clearing merupakan penagihan warkap yang berasal dari dalam kota. Selanjutnya, ATM merupakan suatu sistem pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh teller. Lalu kartu bank adalah kartu plastik yang diberikan bank kepada nasabah pemegang rekening giro dan tabungan bank untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh bank. Dan yang terakhir adalah fasilitas online. Ada sistem pengiriman uang secara elektronik dari salah satu cabang otomasi ke cabang otomasi lainnya dengan menggunakan jaringan online komputer sehingga kiriman uang dapat diterima oleh penerima uang dalam beberapa waktu. Yang kedua, jasa perbankan luar negeri, yaitu transfer luar negeri adalah kiriman uang dari atau ke luar negeri yang dilakukan bank atas permintaan nasabah dengan menggunakan telex, mail, dan draft. Lalu draft adalah suatu perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan oleh bank kepada respondennya untuk dibayarkan kepada seseorang atau perusahaan. Dan collection adalah tagihan untuk membayar atau mengaksep dari seseorang atau perusahaan di luar negeri pada seseorang atau perusahaan dalam negeri atas suatu surat atau dokumen berharga melalui bank. Kemudian garansi bank adalah suatu jaminan yang diberikan bank yang menyatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban di kemudian hari ternyata gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Traveler's checks
adalah cek untuk berpergian yang dapat ditukarkan dengan uang tunai di tempat atau cabang yang ditunjuk sehingga nasabah akan lebih aman jika berpergian. Dan yang terakhir, transaksi ekspor impor. Transaksi ekspor adalah perdagangan dari dalam ke luar negeri, sedangkan transaksi impor adalah perdagangan dari luar ke dalam negeri. Jenis bank. Jenis-jenis bank dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan. Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsi. Bank sentral. Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga atau nilai mata uang yang berlaku pada negara tersebut. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Kedua, bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Sentral dan Bank Mega. Lalu, bank asing adalah bank sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pihak asing, di mana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali dari bank tersebut. Ada 3 bentuk bank asing di Indonesia. Yang pertama, bank campuran, di mana pemegang saham terdiri dari pihak lokal dan pihak asing. Yang kedua, bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing seperti Bank Danamon. Dan yang ketiga, kantor cabang bank asing, di mana bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Jenis bank berdasarkan status. Yang pertama, bank devisa adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Kedua, bank non devisa adalah bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga adalah harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Kedua adalah bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Masalah dasar peroperasian bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Bank universal sebagai bank yang menjalankan kegiatan apabila ruang lingkup kegiatan usaha bank tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dan layanan yang lengkap sampai kepada tingkat produk dan layanan yang kompleks. Artinya, perbankan universal menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan komersial. Secara penuh, seluruh kebutuhan nasabah yang terkait dengan produk dan jasa perbankan tersedia pada bank tersebut. Selanjutnya, perbankan spesialis yang menjalankan kegiatan perbankan dengan berfokus pada produk atau jasa yang terbatas atau target pasar yang sangat spesifik seperti bank yang mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, bank yang mengkhususkan pada penyediaan produk dan jasa untuk mendukung pengembangan ekspor impor, dan bank yang mengkhususkan pada penyediaan kredit kepemilikan rumah. Dan yang terakhir, digital banking adalah layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai e-banking. E-banking sering dikaitkan dengan istilah internet banking, di mana nasabah dapat melakukan transaksi melalui website milik bank yang telah dilengkapi dengan keamanan. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa
lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip bank syariah antara lain yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Dan yang terakhir, unsur gharar tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Diharamkan dalam Islam, usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Dasar hukum bank syariah di Indonesia. Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Produk-produk bank syariah antara lain yang pertama, produk penyaluran dana terbagi menjadi 3 kategori, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. 2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang dituju guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 2. Produk penghimpunan dana pada bank syariah antara lain wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah wadiyah yad damana yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep wadiyah yad damana, bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan. Lalu mudharabah yang terbagi menjadi mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyada on balance sheet, dan mudharabah off balance sheet. Wakalah dalam praktek perbankan syariah dilakukan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkasa dan transfer uang. 3. Produk jasa pada bank syariah antara lain salaf atau jual beli valuta asing. Pada prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip salaf, sepanjang dilakukan pada waktu yang sama, bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. 2. Sewa atau ijarah. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Skala operasional bank syariah antara lain menjauhkan diri dari unsur riba, caranya menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. 2. Menghindari pengerjalannya waktu. 3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya yang memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. 4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di bunga tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela. Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan, atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.